bosku udah hadir mabotku ini. Nah, Halo. halo. Apa kabarnya nih bosku? Baik. Gimana Mimin? Oh, Sehat selalu? Sehat banget. Nah, buat kalian di rumah jaga kesehatan bosku karena juga masih dalam masa pandemi ya. Ya benar. Mungkin Mimin juga bisa mewakili bosku sekalian yang ingin bertanya tentang motor nih. Yang pertama dulu nih, konsepnya kira-kira apa nih bosku? Konsepnya sederhana sih Min. Jadi customer datang ke kita dengan motor standarnya dan minta kita, saya mau dihedonin. Nah, ini konsepnya permintaan customer. Jadi kita diskusikan dulu apa yang customer mau, bagaimana yang dia suka dari warna, aksesoris, apa yang dia mau, dan ternyata kebetulan customer kita pecinta WR3. Nah, WR3 tahu kan? Nah, dari mana nih? Bosku, WR3 itu produk Indonesia, jadi made in Indonesia, murni karya anak bangsa. Kita support karya anak bangsa. Ramai-ramai kita gaungkan brand ini terbaik deh. Siap? Siap. Mulai dari mana nih Min? Mungkin bisa dari bagian kokpitnya aja kali ya. Jadi customer kita itu mempercayakan kita untuk mengupgrade part dia dari bagian braking, pengereman, suspensi, kemudian dia juga minta upgrade di bagian tires, ban, kemudian juga engine, performa engine juga tidak dilupakan. Jadi motor ini selain dari tampilannya yang wah, nah lumayan kenceng juga. Cuman kencengnya kita nggak untuk balap, hanya untuk harian tapi enak tarikannya. So, nah kita bahas satu persatu dari kokpitnya dulu. Oke Min, kita mulai dari kokpit dulu. Siap. Nah, untuk pengeremannya, Doi mempercayakan Brembo RCS 17 Corsa Corta. Di bawah bagian kaliper brake dia menggunakan M4 yang black, pitch-nya 108. Jadi dia nggak PNP ke Ninja. Jadi gimana nih solusinya? Nah, caranya dia harus menggunakan bracket yang khusus. Jadi untuk motor ini kita custom bracketnya khusus dari bahan dural. Sehingga sekarang sudah PNP dengan kalipernya. Selangnya si Doi menggunakan Hell Performance. Baik. Nah, yang warna karbon disematkan di motor ini karena Doi pengen motornya Green Devil, hijau tapi garam. Nah, ini asik nih. Kemudian bagian kopling beliau menggunakan Accosato Racing. Ini made from Italy. Jadi membuat kopling kalian menjadi enteng sekali. Ini pakai clinking aja bisa dong ini. Oh, really? Bayangin nih. Mungkin jadi kita boleh tes aja ya. Jadi kalau kita jalan jauh ini nggak capek Min. Ini enak banget. Nah, untuk bagian triple clamp Doi menggunakan WR3 Performance. Kemudian bagian saklar masih menggunakan saklar standar dengan gas spontan Domino. Untuk engine-nya, engine stop on off-nya dia menggunakan Daytona, guys. Boleh nih Mimin tanya bagian masternya kali. Kan Brembo kan banyak tipe nih RCS. Ya, kenapa milih RCS yang ini? Jadi begini, mungkin para bosku di rumah juga kebingungan dalam memilih Brembo RCS 19 kah yang paling head-on, yang paling bagus, Corsa Corta, atau yang standar, atau RCS 17, 15, nah banyak tipenya. Sebenarnya semua sama aja, Brembo tetap high quality dari Italia. Nah, jadi bagaimana kita menentukan apakah motor kita harus pakai RCS 19 atau RCS 17? Kita lihat lagi kegunaannya. Jadi untuk motor ini kebetulan dia bukan double disc brake ya. Jadi satu disc brake aja kita nggak perlu menggunakan sampai RCS 19. Untuk RCS 17 udah cukup paten. Kenapa nggak pakai RCS 15? Harusnya kan pakai RCS 15 nih, Min. Kira-kira kenapa nih? Karena di bawahnya kita menggunakan kaliper radial yang tipe M4 tadi. Jadi menurut kita dan customer juga setuju menggunakan RCS 17 Corsa Corta. Oke, berarti kaliper juga mempengaruhi juga ya pengguna RCS ya. Baik. Jadi bijak dalam memilih dan pahami dulu produk apa yang ingin kalian upgrade di dalam tunggangan kesayangan kalian. Jadi nggak asal-asal ganti aja kalian. Tentu saja. Nah, terus boleh nih satu lagi kali ya, boleh kali ya. Ya, Nah, di apa bagian
stabilizer stangnya nih. Oh, iya. Kenapa? Biasanya ada yang mungkin ada banyak yang bertanya kepada Mimin mau dia DM ataupun langsung datang nih. Mimin kampung aja nih ya. Fungsi stabilizer stangnya tuh ngapain gitu? Buat apa gitu? Apakah cuma menambah estetika atau memang ada kegunaan nih gitu? Wah, ini pertanyaan yang dahsyat. Jadi kalau fungsi stabilizer pertama memang keren-kerenan oke dong. Jadi Olins guys, yang di COI ini Olins. Jadi untuk keren-kerenan number one. Nah, tapi ini juga berfungsi. Bagi bosku-bosku di rumah pernah nggak melihat kalau misalnya dengan kecepatan tinggi handling kita itu bergetar, nah itu fungsi dari stabilizer ini adalah meredam getaran tersebut sehingga motor kita itu lebih stabil di kecepatan tinggi. Oh oke, nah sudah terjawab kan, Mimin mewakili nih. Sekarang udah terjawab. Secara sederhana inilah fungsinya. Mungkin yang bawa jauh touring atau Ya. gimana rekomendasi ya. Oke, Baik. betul. Boleh lanjut nih. Speedometernya. Nah, Oh iya, speedometernya kita udah menggunakan Koso RX2N yang tipe GP style. Terus bracketnya juga kita custom CNC dengan voltmeter dan temperatur dari Koso. Jadi biar tidak terlalu kosong. Dan dia tidak mau looks-nya jadul ya, jadi diganti dengan speedometer digital. Dan ini fungsi semua. Oke, berfungsi ya. Mungkin dari voltmeternya, akinya bisa dicek. Kan? Benar. Jadi kalau kita sambil jalan kita bisa tahu, wah ini aki kita sisa berapa volt. Iya. Nah, ini kan penting juga, jangan sampai nanti wah tiba-tiba listrikan kita bermasalah. Bermasalah kan? Ternyata akinya soal. Itu kan. Terus ada termometernya juga. Kalau suhu motor berlebihan kan juga. Benar. Kita Nggak untuk boleh. menjaga supaya tidak overheat. Jadi kita kadang-kadang juga perlu kontrol suhu dari kondisi motor kita. Oke, baik. Mungkin di bagian kokpitnya udah selesai. Oh, di bagian tabungnya kali. Tabung, terus ini bracketnya. Nah, benar Min. Ini sorry, kelewatan. Jadi kalau untuk tabungnya, si Doi menggunakan Brembo dengan tutup tabung master rem dari WR3 dengan bracket juga dari WR3. Oke, siap. Nuansanya tetap hijau. Tetap hijau. Pokoknya hijau ini nggak lepas nih. Ya. Terus dari grip juga Gripnya juga menggunakan original Tokino Itali Oke. dari Itali. Siap. Jalur stangnya kalian juga bisa lihat itu dari Benar WR3 sekali. juga. Oke, next mungkin kita kokpitnya sudah selesai, sudah kita ungkapkan semuanya rahasianya. Pokoknya kita jangan pelit lah ya. Pokoknya Apalagi langsung Min? aja. Ini apalagi ini yang Oke, mungkin bagian bawahnya kali ini bosku. Kalian bisa lihat nih, kalian sudah bisa lihat velgnya juga udah diganti. Udah Ya. beda dari aslinya, disc brake-nya, kalipernya tadi juga udah dibahas. Benar, Min. Boleh mungkin sedikit Benar Min. detailnya. Jadi untuk velgnya Doi udah menggunakan Racing Boy. Tapi kalau Racing Boy standar itu looksnya goldnya kurang shiny. Jadi kita juga repaint kembali. Kita berikan sedikit apa ya? Lembayung kalau bahasa kita ya, itu cat lembayung dan varnish kembali sehingga dia kelihatan lebih gold dan lebih berkilau. Jadi kita mengadakan custom sedikit di sana. Terus piringan cakramnya juga kita udah pakai PSM yang 320 mili, jadi udah lebar. Oke. Jadi udah lebar. Buat piringan juga tidak kita lupa menggunakan WR3 dari titanium. Dari bosku. titanium. Oke. Untuk mungkin, nah buat bosku sekalian juga harus perlu diketahui Ya. kalau kalian udah ganti disc brake, jangan lupa itu perhatikan juga bagian bracket-bracketnya ya. Benar sekali. Itu di custom, Benar. kita custom sendiri ya. Benar sekali. Betul kan. Nah untuk part karbon juga Oh. kita sematkan di setiap aksen black di motor ini, dari spion, cover body, tutup lantai, spakbor belakang dan fender belakangnya. Baik. Kemudian windshield-nya juga kita udah custom pakai clear. Kalau asli di JRR yang tipe new ini kan warnanya smoke nih. Jadi si Doi minta clear supaya pandangannya lebih jelas. Asik Nah, banget. ini sesuai requestan lah. Sesuai requestan. Apa yang kita kerjakan sesuai requestan. Oke. Kalau Oke. untuk tutup tangkinya udah kita ganti pakai Taiga. Taiga. Oke. Original nggak nih? Ini original Oh. loh. Nah, kemudian catnya kita juga hijau metalik. Nah, listnya kita custom karena si Doi minta ada nuansa gold, jadi kita masukin gold. Jadi ini bukan list original, kita custom. Oke. Ini kita custom dan list dekalnya kita timpa dengan varnish. Oke, baik. Kita turun ke bawah.
sedikit ke bawah, footstepnya pilihannya itu tetap WR3 Performance. Kemudian tutup rangkanya juga di custom. Nah, Oke. itu kita anodize sendiri juga sehingga warnanya sama. Tutup mesinnya kita pakai carbon part dan baut-bautnya beberapa kita kombinasi Pro Bolt dan dari WR3 titanium. Oke, siap bos. Radiatornya juga si doi udah pakai radiator yang lebih besar ya, karena engine-nya kan juga udah di-upgrade. Jadi radiatornya perlu radiator yang lebih besar supaya bisa lebih mengademkan motor ini. Jadi radiatornya sudah dipakai Bipro, Oke. sudah Bipro Racing. Mungkin untuk suspensinya? Untuk Ganti nggak suspensi shocknya? depan, oh iya kita kelupaan Min. Jadi suspensi depan kita tidak melakukan pergantian bagian dalam, jadi cuman kita menggunakan pergantian minyak shocknya. Oh, oke. Kita gunakan dari Vito Racing. Kita melakukan pergantian sealnya juga, kita peremajaan kembali. Terus di bagian atasnya kita menggunakan preload adjuster dari WR3. Itu fungsinya apa? Fungsinya apa nih? Fungsinya supaya kita bisa mengatur keras lembut rebound dari shock depan untuk motor Ninja RR. Nah, tadi Mimin juga ada sedikit mengintip juga nih. Ada stabilizer shocknya juga kan di dalam ini? Ada penggantian juga? Oh iya, kalau stabilizer kita nggak pakai stabilizer yang bagian dalam, tapi ada yang namanya borgol shock dari Bipro. Jadi juga kita pasang supaya motornya lebih stabil lagi. Oke, pokoknya makin Ya, sip. jos lah, makin mantul lah ya. Kemudian di knalpotnya kita menggunakan header dari GJR. Ini kalau kita lihat cukup rapi, las-lasannya nggak banyak dan oke, kita sangat suka dengan stylenya. Dengan kita menggunakan silencer dari Arrow Italia. Kali original juga nih ya. Ini bisa lihat sendiri kan. Bisa menarik dong. kan, Min? Ini yang paling menonjol lah bosku pokoknya. Terus untuk di bagian belakangnya mungkin kalipernya juga pakai kaliper gak piston? Ya, kalau untuk braking system di belakang, jadi si doi juga minta master rem belakang juga harus dari Brembo. Brembo. Ini si doi nggak main-main kalau soal pengereman dan performance. Jadi kalipernya si doi juga menggunakan Brembo dengan bracket dari WR3 tentunya. Oh, pendek. Nah, perlu diketahui juga nih, kalau untuk produk WR3 semuanya dari aluminium 6061 yang durability dan kekuatannya sudah tidak diragukan lagi. Jadi dari sisi stylish dapat, fungsional dapat, performanya juga oke. Oke. Jadi jangan diragukan lagi. Betul sekali. Kembali lagi di suspensi belakang Min. Suspensi. Oke, dia pakai apa nih? Nah, kalau Mimin lihat kira-kira ada kuning-kuningnya itu apa Min? Kuning-kuning mewah-mewah juga menonjol juga nih. Ohlin ya? Ya, tentu saja. Tentu saja. Stok belakangnya si doi juga menggunakan Olins dari Indonesia, ini garansi resmi ya. Kalau beli sama kita garansinya 3 tahun. Jangan lupa silakan kontak. Langsung. Untuk hanger knalpot. Nah, si doi kan menggunakan single seater nih. Bisa dilihat dari motornya. Si doi nggak mau lagi nih pakai bracket knalpot atau pijakan standar belakang. Jadi kita gantiin pakai yang custom. Ini made in lokal juga, Duralium. Jadi looksnya lebih simple dan elegan. Pokoknya motor ini no alang-alang ya, Ya. totalitas pokoknya hajar semua. Oke. Bannya Bannya, kita juga melakukan pemilihan brand sesuai customer. Oke. Customernya mencintai Pirelli, ya udah. Pirelli, kita gantikan. Kita gantikan Pirelli. Dan si doi memilih tipe Rosso Sport Rosso Sport. 130 dengan kombinasi depannya 110. Iya. Untuk armnya kita juga armnya. menggunakan arm Bipro Racing dengan pergantian di spool arm. Nah, kalau arm Bipro kan udah ada spool arm bawaan Bipro, tapi si doi saking mencintai WR3 performance, si doi juga ganti. Lagi. Pokoknya WRT. Di sini pokoknya full WR3 nih. Ya, terus kita kembali lagi di bagian gear belakang, rantai, dan gear depan. Oke. Gear belakang si doi menggunakan Triple S yang tipe gold, yang ringan dari bahan Duralium dengan rantai Triple S dan gear depannya juga dari Triple S. Oke. Tak lupa juga dengan kombinasi tutut gear belakang dari produk NGRT. Dan murnya tentu saja WR3 siap. Nah, kita lihat dulu mungkin bagian mesinnya kayaknya boleh nih. Kayaknya pada kepo juga ya mesinnya. Oke, kita mulai di bagian mesin ya. Jadi kalau bagian mesin, pertama-tama kita upgrade bagian pengapian. Tentunya pengapian itu juga bagian hal yang penting dari sebuah motor. Nah,
Pengapian pertama yang paling penting itu dari CDI. CDI motor ini sudah doi ganti dengan yang 1454 dari Denso Japan, dengan coil kombinasi YZ tipe 4SS. Nah, rata-rata pasti sudah tahu kalau untuk kombinasi di Ninja itu cukup baik ya. Apalagi kalian pengguna motor Ninja pasti udah tahu. Kemudian tidak lupa dengan kabel setan. Pernah dengar? Kabel setan dari action wire. Nah, dipasang juga di motor ini dengan busi, udah iridium juga. Nah, kita turun lagi. Bloknya udah menggunakan blok BW PDK Gold yang tipe BW. Nah, dengan satu paket head, piston, ring itu sudah komplit, lengkap. Jadi si doi nggak pengen di porting segala macem. Jadi pakai yang kualitasnya udah baik. Nah, untuk urusan porting mungkin next ya jobnya. Tapi untuk sekarang new item dulu dipasangin. Dia mau rasa dulu new item itu rasanya semua bagaimana. Kalau kurang nanti baru di porting polish. Pokoknya langsung hajar lagi sampai puas. Membrannya juga udah diganti dengan V-Force. Ya. Oke. Doi menggunakan membran V-Force 3. Karena kalau V-Force, apa sih bedanya V-Force 3 dan V-Force 4? Boleh nih, banyak tepatnya juga nih pasti. Kita sedikit menjelaskan. Kalau di V-Force 3, dia tidak ada tahanan di bagian dinding lidah membrannya. Yang lidah membran karbon itu loh, Min. Nah, kalau V-Force 3 dia itu bisa lebih maksimal. Flow-nya bisa lebih maksimal. Kalau V-Force 4 sebenarnya itu tertuju lebih ke daily use karena dia ada sebuah plug untuk menahan lidah membrannya tersebut tidak terlalu overflow. Jadi tidak terlalu terbuka, dia sudah ada tahanannya dan otomatis pada dasarnya kalau sudah dijaga seperti itu akan lebih awet untuk V-Force 4. Itu sekedar sedikit informasi aja. Tapi kalau performa tentu saja V-Force 3. Karena tak ada penghalangnya itu. Ya, karena tak ada limitnya ini. Betul. Tidak ada limit, jadi dia bisa over. Baik. Jadi ini tergantung kalian juga nih mau milih yang mungkin segi keawetannya. Kalian bisa memilih V-Force 4. Kalau kalian mau lebih power, lebih oke nih, lebih joss nih, V-Force 3 bisa jadi pilihan nih, bos. Siap. Menurut kita ini si doi juga memilih menggunakan full bearing keramik dari Vito Racing. Jadi itu udah oke, sangat enteng banget untuk putaran teknologi bearing Vito udah tidak diragukan. Itu udah terbukti juga sih. Untuk gear depan juga menggunakan sudah dari WR3 lagi. Nah, buatku di bagian gigi kilometernya tuh kayak agak warna stencil. Oh iya. Wah, ini saya skip nih. Nah, nggak apa-apa. Jadi karena dia sudah menggunakan speedometer digital, jadi otomatis sudah tidak ada kabel kilometer. Nah, gigi kilometer itu cukup mengganggu ya di mata kita. Jadi kita sarankan ke customer, kita custom dengan stainless steel, kita bikin sedemikian rupa supaya menarik. Jadi sekalian juga menggunakan penggantian fungsi busing juga. Kalau busing langsung busing akan terlihat tidak bagus. Jadi kita custom supaya menarik. Nah, untuk as rodanya depan dan belakang juga kita custom menggunakan stainless steel dengan murnya menggunakan titanium dari WR3 lagi. Pokoknya gak lepas dari WR3. Ya, itu supaya apa? Supaya setiap detail motor ini kita perhatikan. Karena kalau yang untuk produk standarnya itu bisa menjadi hitam ataupun jamuran dan tidak begitu menarik. Jadi kita perhatikan aksen-aksen kecilnya dari segi baut-bautnya sampai detail part-part yang harus kita custom yang kita sempurnakan untuk motor ini. Pokoknya sekecil apapun itu kita juga memperhatikan. Tapi kembali lagi tergantung dari customer. Kalau customernya tidak mau, kita juga tidak memaksa. Ya. Lebih tepatnya kita menyarankan ya. Kita memberikan rekomendasi yang terbaik untuk customer. Oh, dan ini juga Min, dari engine-nya untuk mendukung performa engine-nya, motor ini juga sudah open filter. Jadi filter box-nya kita sudah nggak pakai, tapi kita gunakan cover akrilik supaya tidak gampang masuk kotoran. Nah, untuk karburatornya tentu saja kita udah upgrade, tapi
Karena motor ini juga tidak untuk dipakai kenceng-kenceng atau balapan, jadi cukup kita pakai PWK 28 udah oke. Udah oke banget ya. Sudah oke. Oke, jadi ini bisa juga jadi referensi buat kalian yang mungkin cuma modif buat pakaian harian Ya. aja. Boleh nih pakai PWK. Motor boleh kenceng, tapi kan kita bukan untuk balapan. Iya, tidak. Ya. No. Oke, mungkin ini sedikit pertanyaan lagi nih. Itu kan udah open filter. Ya. Jadi apa bedanya nih kalau misalnya kita nggak jadikan open filter atau masih standar ya? Kalau kita nggak open filter dengan kondisi power motornya ini cukup tinggi, dia akan kekurangan nafas karena kekurangan oksigen. Kalau kamu Mimin kekurangan oksigen bagaimana? Sesak dan tidak bertenaga, mungkin bisa pingsan. Seperti itu juga. Jadi untuk mendukung performa motor ini kita memang harus open filter supaya bisa lebih maksimal. Oke. Itu aja sih Min alasan. Oke, mungkin bisa jadi juga referensi boleh di note. Oke. Nah, mungkin ini udah puncaknya nih bosku, udah gongnya. Pada kepo pasti. Budget ini berapa nih? Mungkin looknya nih just simple but mewah ya. Pokoknya menggoda juga, dari jauh pun bisa jadi pusat perhatian. Kira-kira nih budgetnya berapa? Kalau untuk budget itu relatif banget, cuman kita motor ini kira-kira menghabiskan dana sekitar 90-100 juta untuk budgetnya. Itu biaya modifikasi dan part-partnya semua. Oke bosku, cukup sekian obrolan singkat kita ya, obrolan santai kita nih, Ya. sekalian nge-review Ninja RR New ganteng ini. Dan kita juga saling berbagi ilmu juga ya, Mimin juga belajar, betul juga. Kita juga sambil belajar. Belajar Di sini juga. kita sambil sharing apa yang kita tahu, kita sharing. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun informasi, silahkan di komen di bawah aja supaya kita bisa lebih baik lagi dan berkarya lebih baik lagi, dan supaya kita lebih semangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Baik. Dan kita juga ditunggu video berikutnya karena masih ada 2 lagi Ninja RR dan konsepnya juga berbeda ya. Berbeda. Dari segi mungkin budgetnya mungkin berbeda. Ya. Harusnya juga customer juga beda. Tapi untuk partner tetap WR3. Itu selalu sih WR3. Ya, untuk partner tetap WR3. Cuma Benar-benar konsep- itu karena kenapa kita selalu WR3? Karena memang WR3 itu sudah part yang terbaik. The best. Ya. Juga banyak testimoni juga kan. Itu Pokoknya benar-benar udah sudah banyak. terbaik. Jadi kalau ada part yang terbaik, kenapa kita terus menggunakan yang lain lagi? Betul sekali. Sudah ada yang sudah kita yakinin ini terbaik ya. Oke, Oke. begini aja. Iya, betul. So, jangan lupa like, Share, komen, dan Subscribe. dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Bye bye. Bye-bye. Thank you for watching.